Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini malam apa? Malam Jumat. Jarine nek malam Jumat ahli kubur balik mari omah kanggo njaluk donga. Walaupun kita senajan bacaan Quran sekalimat, nek ora diparingi banjur balik mrebes mili, balik nang kuburan mangku tangan tetangisan. Terus wong tuane ngelangsa to sing wis mati to, sehingga nangis, sehingga apa, kebacut temenan kuengger anak turunku, kapan aku iso balik nang alam dunia, bakal tak tingkesi. Gue nggak nembang tak tingkese tuh, iya tuh, biasanya rusak output sebenarnya. Terus adi tiru-tiru, hasilnya kan bakal tak tingkesi bandaku sing masih kono. Tapi yang akan saya bahas bukan itu. Yang saya akan bahas itu makalah daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali ini pernah mengatakan kata-katanya itu indah, simple, tapi maknanya luas, kandungan maknanya luas. La khairo fi khairin la yadum, bal sarun la yadum, khairun min khairin la yadum. Paham? La khairo orang anak kebagusan iku maujud fi khairin ing dalam kebagusan la yadum kang ora langgeng apa khair. Bal sarun balik utawi kealangan layadun kang ora langgeng apa sar iku khairun luwih bagus min khairin tinimbang saking kebagusan layadun kang ora langgeng apa khair. Paham? Maksudnya paham belum? Perbuatan baik yang tidak terus, sing ora langgeng, sing ora terus, itu tidak ada kebaikannya. Perbuatan baik yang tidak terus dilakukan, itu tidak ada kebaikannya. Bahkan lebih baik perbuatan buruk yang tidak terus dibanding perbuatan baik yang tidak terus. Maksud pura gue, anak santri berhenti ngaji, arek pura, elek loh. Anak santri gue lereng ngaji, sing mau surga berarti ora gelem mangkat ngaji, disibukkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi, tidak bisa menyeimbangkan antara duniawi dengan ukhrawiyah. Allah boleh, Allah tuh. Akan tetapi kemudian seumpamane anak bocah ora tuh ngaji, senenge jagongan, dolanan game, atau bahkan mabok-mabokan. Kemudian dia berhenti tobat, kemudian mulai mendekatkan diri kepada Allah, gelem milu ngaji, gelem tadarus, kemudian gelem sholat. Apik boleh, apik. Mantan kiai karo mantan bajingan apik. Mantan kiai karo mantan bajingan apa gitu? Mantan bajingan. Jadi tadi bagaimana mantan kiai karo mantan bajingan apa gitu? Mantan bajingan toh. Bisa jadi mantan bajingan jadi kiai.
Tapi bisa juga mantan kiai kemudian dari baji, ya kan? Makanya begini, sampai nek weruh wong elek niku nggone elek-elek aja nemen-nemen. Nek weruh wong apik nggone mengagumi ya jangan berlebihan. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena kita tidak tahu akhir hayat kita itu akan seperti apa. Sehingga ketika sampai weruh wong sing ora bener, wong sing ahli maksiat, jangan kelewat batas ketika membenci. Begitu juga ketika sampean weruh wong sing apik, sing ahli ibadah, sampean boleh mengagumi, jangan berlebihan. Karena apa tadi? Kita tidak tahu akhir hayat kita atau akhir hayat orang lain. Padahal yang dinilai oleh Allah itu adalah akhir hayat seseorang. Bisa jadi seperti tadi, asalnya bajingan, penggawaannya maksiat, penggawaannya mabok-mabokan, tapi menjelang akhir hayat kemudian dia bertobat kembali kepada Allah, sehingga husnul khotimah, surga orang, surga tuh, insya Allah. Tapi kemudian ada orang asalnya ahli ibadah, sampai kagumnya luar biasa, sholatnya sergap, pinter, ngalim, ahli ibadah, senang berbuat baik, tapi akhir hayatnya dia kemudian berubah menjadi orang jahat seumpamanya. Di akhir-akhir hayatnya justru melakukan banyak kemaksiatan, sehingga su'ul khotimah, neraka orang. Ya nek su'ul khotimah bisa dipastikan masuk neraka. Tapi kita tidak boleh suudon karo wong, wah ki wong su'ul khotimah. Kenapa? Karena su'ul khotimah atau husnul khotimah itu rahasianya Gusti Allah. Manusia itu kan hanya mengira-ira saja, ketika su'ul khotimah ya sudah selesai. Ada banyak kisah, diantaranya adalah kisah siapa? Pendeta Barseso. Yang namanya Pendeta Barseso itu berapa? 260 tahun itu melakukan ibadah, tidak pernah melakukan kemaksiatan. Itu kan hidup di masa Nabi Musa alaihi salam. Kalau orang dulu dalam arti orang-orang yang hidup sebelum masa baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bukan umat baginda Nabi, itu kan usianya panjang. Usianya panjang sampai berapa ratusan tahun. Pendeta Barseso itu beribadah berapa? 260 tahun. Orang tahu ngelakoni maksiat. Tapi seperti sampean kan mesti tentu pernah mendengar ceritanya. Akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Artinya apa? Kita patut khawatir karena kita tidak tahu akhir hayat kita. Yang bisa kita lakukan hanya berusaha dan berdoa. Kemudian jangan suka nopo menilai atau mencari keburukan orang lain. Nek ana wong ala, yo aja kebangetan gone seni. Sampai ngerti ceritanya siapa? Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri itu termasuk apa? Gede-gedene tabi'in. Dia pernah satu saat pulang dari dakwah, itu menjumpai segerombolan anak muda yang sedang mabok-mabokan. Nek sampean urung mabok-mabokan kepriwe? Benci atau tidak? Benci pada kemabukannya, tapi jangan pada orang. Syekh Hasan Basri apa kemudian mencela orang tersebut, mencaci orang tersebut, atau membubarkan gerombolan atau anak-anak muda yang sedang berkumpul yang sambil mabok-mabokan tersebut? Tidak. Tapi dia mendoakan, doanya aneh. Ya Allah, seperti halnya mereka tertawa di dunia, mereka bergembira di dunia, jadikanlah mereka tertawa dan bergembira di akhirat. Aneh atau tidak? Aneh kan? Ana wong mabok malah didongakna seperti
seperti itu. Maksud dari kandungan doa Syekh Hasan Basri adalah apa? Ya Allah, semoga mereka diberi kesadaran, diberi hidayah sehingga kembali kepadamu melakukan ibadah, sehingga mati dalam keadaan husnul khotimah, sehingga mereka di akhirat juga berbahagia, tertawa seperti halnya mereka tertawa di dunia. Tadi sampai mana? Syekh Hasan Basri mendoakan orang-orang yang anak-anak muda yang sedang mabukan, doanya aneh. Jadi sampai nek orang lagi berbuat salah, ya silahkan membenci keburukannya. Didongakna sing apik, aja dongakna sing ala. Didongakna ben sadar, ben oleh hidayah. Kemudian kembali ke pembahasan awal tadi, kan tidak ada kebaikan yang tidak terus. Bahkan lebih baik apa? Perbuatan buruk yang tidak terus dibanding kebaikan yang tidak terus kan. Nah, tipsnya caranya ben sampai niku ibadah, nglakoni keapikan niku bisa terus, bisa istiqomah, bisa mudawamah, aja kakean, jangan terlalu banyak. Seumpama ini wiridan, sampai wis 100, 300, nggih. Seumpama sampai istiqomah maca sholawat, ngukur kemampuan awak, kemampuannya seberapa. Apalagi sampai kan masih tahapan-tahapan belajar. Bengi tahajud, ya wis 2 rakaat bae usah kakean. Jadi iki sampean sumpamane jajal. Bengi tahajud sampai 20 rakaat. Kira-kira kuat suwe ora? 2 hari wis kapok kok. Lah iya. Duha sumpamane 8 rakaat. Nek bisa istiqomah apik alhamdulillah. Tapi nek tidak, sidik-sidik mawon, sing penting terus. Tahajud 2 rakaat, duha 2 rakaat, maca wiridan ya 1 sek utawa 313. Maca Quran ya serai atau selembar, tapi terus ora maca Quran sampai berapa juz? 5 juz umpama sekali membaca, tapi dari itu kapok wis ora maca. Nah, ini yang dimaksud kebaikan yang tidak terus, tidak ada nilai kebaikannya. Paham? Kita kan bukan makom-makom orang-orang yang apa? Ahli ibadah, belum sampai taraf itu. Berbeda dengan siapa? Syekh Abu Qasim Al-Junaidi. Syekh Abu Qasim Al-Junaidi itu kan pedagang di pasar. Setiap hari dia sholat sunat itu 1000 rakaat. Sampai daya sakit nombor sholat sunat 1000 rakaat. Kira-kira bisa orang? Tayang orang? Urung jajal kok ngomong orang, kemungkinan besar tidak akan mampu. Kenapa? Karena Syekh Abu Qasim Al-Junaidi itu kan wali, dibekali karomatul waktu, atau yang dialami Syekh Abu Qasim Al-Junaidi itu bisa berjam-jam. Atau seperti siapa? Imam Syafi'i, mulai dari dia naik ke onta sampai onta berjalan sekitar 1 atau 2 langkah itu sudah menghatamkan 30 juz. Sampai tanya, orang tanya enggak? Nah, kita tidak pada makom mereka. Mereka adalah makom-makom wali. Kedudukannya wali, dan wali dibekali karomatul wali. Wali itu kan derajat yang bisa digapai, iya kan? Bisa digapai. Cuma kudu ana guru
gurune ana sing bimbing. Nek derajat nabi karo rasul itu tidak bisa. Tapi sing lanang-lanang iki kan mungkin dadi wali kabeh. Iya kan? Sing lanang-lanang niki nek diparingi umur panjang, kemudian duwe bojo, duwe anak, niki mesti menjadi wali. Pertama wali apa? Wali murid, kemudian wali nikah, wali santri. Duh, derajatnya telu. Wali murid, wali nikah, kemudian wali santri. Sing lanang lah, sing wadon ora. Wong wadon kok dadi wali angel. Tapi ya ana wali wadon. Siapa itu? Rabiah Al-Adawiyah. Dia seorang budak. Ketika masih menjadi seorang budak, dia sampai apa? Berdoa karo Gusti Allah sambil sujud. Itu sampai tempat sujudnya itu tumbuh rumput karena air mata daripada Rabiah Al-Adawiyah. Doanya bagaimana? Dia memohon ketika dia dibebaskan, dimerdekakan dari budaknya, maka dia akan mendedikasikan hidupnya hanya untuk Allah. Hanya Allah yang dicintai. Kemudian majikannya itu mendengar, kemudian dibebaskan. Kemudian Rabiah Al-Adawiyah ini memulai nadanya, hidupnya hanya didedikasikan untuk beribadah kepada Allah. Sawatan iso ora iso kan? Berat. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.